Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, ada seorang pedagang Buya, caranya berlangganan dan dianterin. Biasanya kalau bulan Ramadan banyak langgan yang minta dari pagi atau minta sedikit dulu lalu sorenya dipenuhin. Dan ini tahu bahwasanya ini sebagian akan dimakan atau diminum orang-orang yang tidak mau puasa. Ini sudah jelas syarikum fil ismi. Langganan apa? Makanan? Makanan atau minuman. Ini sudah jelas masuk pada syarikun fil ismi atau Al-Qur'annya ta'awun alal ismi. Akan tetapi di sisi lain ini sudah langganan yang berkepanjangan, sudah bertahun-tahun. Apabila tidak dipenuhi setelah Ramadan itu tidak mau menjadi langgan lagi. Dan ini terancam bangkrut Buya. Yang akan ini saya tanyakan, apakah tetap harus dihindari walaupun harus bangkrut, atau masih boleh kita layani tanpa tengok kanan kiri terserah siapa yang meminumnya atau yang memakannya, atau bagaimana? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak orang merasa lebih pintar dari Allah. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah bisnis, belum apa-apa sudah memastikan dapat berapa persen, tidak tahu. Sudah sering saya kasih tahu, itu bahaya, itu mendahulukan Allah. Seolah-olah dijamin tidak bangkrut usahanya. Ada kan beberapa waktu yang lalu ada bisnis, kalau Anda menitipkan uang ini pasti untung, mendahului Allah ini. Kalau sudah mendahului Allah itu nyungsep. Masih ada itu bisnis. Nah, ada yang ikut. Makanya dengar kalau dikasih tahu. Ada yang nangis-nangis, Buya, adalah ini ngaji ngantuk, sudah dikasih tahu jangan. Nah, nyungsep tuh. Kalau ngaji denger masih ikut, haram. Cara semacam menitipkan ini langsung berapa persen dari. Kalau bagi untung dari usaha yang jelas, biasanya menjadi masalah adalah tamak. Tamak itu menjerumuskan. Tamak itu menjadi dahulukan Allah. Tamak, untungnya gede, 50 juta dapat berapa? 5% nanti. Wah, setiap bulan dipastikan. Jadi seolah-olah yang menampung dana tadi pasti aku berhasil, aku kayak Tuhan kok. Nah, ini kan kurang ajar, nyungsep. Ayo lihat, jangan mendahului Allah. Sama. Belum apa-apa sudah mengatakan bangkrut, kayak lebih tahu dari Tuhan Allah ini. Bermasalah ini kalau dagang, jangan ngomong bakal bangkrut. Husnudon, bakal beruntung. Belum apa-apa sudah, memangnya pelanggan hanya dia tok. Allah bisa kirim 1000 pelanggan lagi kalau kita yakin kepada Allah. Jangan sampai kita mendahului Allah, nanti kalau ini bangkrut. Ini bangkrut. Dan keyakinan perlu dibangun ya, perlu dibangun. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang serius. Dan kemudian lihat, keuntungan dunia itu dibanding keuntungan di akhirat sangat sedikit. Kita harus punya keberanian. Jadi ada orang macam-macam loh ya, tingkat keberanian itu ada. Kalau ada orang menghindar dari usaha yang di situ ada haram, itu sebenarnya martabatnya, kalau Anda menghindar dari haram itu martabat rendah masih. Contoh, itu tadi pelanggan yang biasa nggak puasa, pasti beli makanan kepada Anda, pasti dia nggak puasa. Anda telah menolong dengan dosa, itu benar. Kalau Anda menahan itu, nggak mau tertegas, berarti ada tamak di dalam diri Anda. Mohon maaf, ini harus. Kenapa ada tamak? Takut duitnya hilang. Kemudian lebih dari itu, seolah-olah kita lebih hebat dari Allah. Dipikir rezeki kita pasti dari dia saja. Satu ini. Yang kedua, ini martabatnya, kalau seandainya Anda sudah menahan dari yang haram, itu sudah martabat selamat. Kalau martabat paling tinggi apa? Sedekah, memberi. Ini kan hanya menahan untukku saja kan? Untuk aku, untuk kepentinganku, keuntunganku. Kalau orang model begini dikhawatirkan untuk berbuat baik susah. Kalau berbuat baik pun adalah dengan cara yang tidak benar. Maka selagi itu haram, Anda harus berani. Lu nanti bangkrut, ini sedang ngomong bangkrut, jangan ngomong bangkrut. Siapa bilang bangkrut? Memang kekayaan harus melalui dia. Apalagi pelanggan 1, 2, semuanya Buya, dia begitu. Allah akan ganti lebih bagus lagi dengan ketulusan. Jadi Anda jangan ragu, kalau memang Anda tahu dia bakal tidak puasa, yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ternyata aduh bener Buya, gara-gara saya berhenti ini bangkrut. Nah, Anda hanya urusan bangkrut di dunia, tapi di akhirat tidak bangkrut. Anda hanya bangkrut di dunia. Di akhirat
tidak bangkrut. Sementara di dunia sesaat. Tapi kita ilah, rizkimu sudah dijatah. Kami sampaikan bahasanya, rizki itu sudah dijatah. Kemarin saya sampaikan, kalau jatahmu sebulan 5 juta, tetap 5 juta. Cuman bedanya 5 juta itu Anda mengambilnya dengan jalan kanan atau jalan kiri. Kalau Anda mengambil jalan kanan dengan cara yang halal, kalau dengan cara kiri namanya haram. Jadi jatahmu 10 juta ya 10 juta, biarpun jungkir balik tetap 10 juta. Misalnya jatah Anda adalah sebulan 5 juta. Anda menambah lembur sana lembur sini, ngompreng sana ngompreng sini, ternyata dapat 10 juta. Wong jatahnya 5 juta kok dapat 10 juta? Nggak mungkin, tetap 5 juta. Kok bisa? Tapi saya dapat 10 juta. Diare anakmu besok, kemudian gigi sakit cabut, atau yang nginep di rumah sakit, atau istrinya jadi senang belanja. Sama sudah jatah. Mau macam nggak bisa. Istrinya belanja biasanya itu kalau bulan hari lebaran tuh beli tas yang 30.000 tuh mau, cuman ngerti suaminya gajinya tinggi, jadi 100.000 ya, 30 ke 100 nya 3 kali lipat loh. Padahal kalau 5 juta menjadi 10 baru 2 kali lipat, mestinya Anda 15 juta kan gitu. Jadi nggak akan lebih kalau sudah jatah itu. Maka ambillah rizkimu dengan yang halal. Kalau Anda mengambil yang haram, tetap jatahmu seperti itu, tapi bedanya itu haram. Yang terpenting adalah keyakinan bahwasanya di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah bisa mengayakan Anda dengan bermacam-macam cara. Ada orang kaya dari piting itu apa? Ya, lidi. Bos penjual tusuk gigi kan gitu. Kan gitu, kelihatannya kecil-kecil, jangan remehin. Kalau sudah Allah menghendaki dia kaya, jangan remehin. Sorry, mau saya jual lidi, jual lidi segenggam, iya nggak ada yang beli. Tapi 60 kontainer misalnya. Kalau Allah menghendaki kaya itu nggak perlu judulnya. Ada penjual emas, nggak ada yang beli setahun, bangkrut penjual emas. Dia berbisnis apa? Dia jual beli berlian. Wah hebat, nggak ada yang beli. Ya nggak ada guna. Karena rezeki tidak harus dengan berlian. Jadi pejabat gajinya berapa? 30 juta kebanyakan nanti. Anggap 20 juta saja. Masya Allah, gajinya 30 juta. Tapi lihat, anaknya nomor 1 bermasalah, masuk ini. Yang nomor 2 masalah. Bangkrut, kurang. Ya, kurang, nggak noto. Sebab semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jadi urusan itu Anda harus dengan penuh keyakinan. Mari kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadikan kita tomak sederhana, saya pangkas sekalian. Yang menjadikan kita tomak itu adalah gaya hidup. Pengen dianggap sebagai orang yang wah. Biasakan hidup dengan kesederhanaan, saudara. Jangan gengsi dengan baju beli di Tegal Gubuk. Ini kain Tegal Gubuk. Jangan gaya-gayaan. Kopiah yang saya pakai 1 real. 1 real itu berapa duit sini? 2.005? 3.000 lah. Tapi tidak kelihatan, nggak ngomong. Aku harga 3.000, nggak ngomong. Biar ini imamah ini 5 real. Kalau beli banyak jadinya 3 real. Berarti 7.500. 10.000 deh. Ya kan? Mereknya baju kita sama, nanti kain kafan. Nggak usah bangga-banggaan merek. Mau sombong-sombongan, sederhana. Sebagus apapun makanan yang Anda makan, besok pagi sudah nggak ada yang mau sombong kita. Itu yang menjadikan orang itu gaya hidup itu, action. Apalagi orang kota, dari kampung pergi ke kota, nggak berani pulang ke rumah. Kenapa? Kalau saya hidup di kota kan harus kelihatan kaya, memaksain dengan cara yang haram, sehingga pulang bagi-bagi duit, biar dibilang berhasil, utangnya banyak. Ini gaya hidup, saudara. Ngapain itu gaya hidup? Kesombongan itu. Biasakan dengan kesederhanaan. Apa yang Allah berikan kita syukuri. Makan nasi apa adanya, dengan sayur apa adanya, lauk apa adanya. Pinter-pinter kalau ke pasar itu. Cuman jangan merugikan orang juga. Jago nawar bikin pedagang bangkrut nanti. Tapi kita bisa memilih, misalnya kalau beli sayur itu agak mundur waktunya, agak siang. Kalau agak siang sudah mulai yang jualan itu. Tapi jangan semuanya gitu, nanti bangkrut ya. Maksudnya bagi yang nggak punya duit itu, kalau punya duit itu nggak usah nawar, hitung-hitung bantu saudara kan. Artinya kita itu membiasakan dengan hidup yang sederhana. Yang repot itu gaya hidup, sehingga kita susah.
harus beli motor, harus beli ini, rumah, harus beli macam-macam, pakai rumahan kontrakan saja gengsi. Rumah kontrakan, semua kita ngontrak di dunia ini, nggak ada yang abadi. Kadang baru buat rumah sudah nggak boleh tinggal di situ karena sudah mati duluan, harus dibawa ke kubur sana. Rumahnya gede megah, buat rumah 2 miliar baru selesai diresmikan mati. Ya, ada orang kayak begitu. Memang ini bukan bagian kita. Maka ayo dengan yang halal, biasakan dengan kesederhanaan. Tapi jika Allah memberikan kepada Anda rizki, maka syukuri dengan bersedekah dan Anda nikmati untuk ibadah dan sebagainya. Bukan dilarang kita senang-senang kok. Karena Nabi Allah juga mengajari kita doa fid dunya hasanah. Tapi yang tidak boleh adalah merubah cara hidup Anda, memaksakan dengan cara hidupnya orang kaya. Lah kalau sudah orang dengan gaya hidup semacam itu, cari halal susah, sehingga harus dapat duit banyak dan sebagainya. Kemarin ada seorang yang kami bicara tentang tukang becak ya kemarin. Ternyata ada seorang tukang becak yang ternyata anaknya pada mondok, nyantri, bahkan ada yang kuliah dengan baik-baik. Dah, tukang becak itu kan gelar di dunia, di surga sudah nggak ada. Ini tukang becak nggak ada, adanya ahli surga. Biarpun dia tukang becak, biarpun dia tukang ojek. Jadi tukang ojek di neraka juga ada, tapi di surga juga ada. Presiden di neraka juga banyak, di surga juga ada yang benar. Jadi gelar di dunia itu nggak terlalu penting. Makanya yuk kita biasakan dengan sederhana. Tolong beri contoh dengan kesederhanaan. Kalau Allah memberikan kepada Anda sesuatu yang lebih, syukuri, tapi tidak boleh merubah gaya hidup sehingga menjadi gengsi. Malu saya, malu, sombong itu. Pakai baju yang sederhana, malu, gengsi. Nggak boleh ya. Nabi SAW itu sering diberi hadiah baju-baju istimewa. Sampai ada baju namanya afiriyah kalau nggak salah, itu baju yang bersulam emas. Padahal kalau dipakai oleh seorang perempuan boleh saja, tapi tidak pernah ditempelkan di badannya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dikasih baju yang sederhana, bagus, yang kasar. Karena Nabi tidak pernah mendidik dengan kesombongan, dengan kemewahan. Tapi kalau Anda ingin menikmati kendaraan yang bagus, misalnya rumah yang bagus, selagi itu dalam haram, kemudian Anda juga peduli kepada sesama, boleh. Rumahnya bagus, rumah saja 5 miliar. Tapi bantuannya ke pondok 50 miliar. Kan dahsyat itu. Hebat, nggak apa-apa. Orang setiap bulan umroh, tapi sedekahnya juga banyak. Sebab ada orang dirinya rumahnya bagus, umrohnya bagus, hebat, sedekahnya pelit. Nah ini surganya mana ini? Ada orang rajin bangun rumah bagus, bicara tentang perusahaan daksat, ibadahnya bangun malam, puasa hebat, bangun malam hebat, puasa hebat, rumahnya bagus, mobil mewah, umroh, haji, gak pernah membantu fakir miskin. Ya, ibu ibadah qasirah. Orang cerdas adalah ya orang yang ibadah bermanfaat. Contohnya apa? Untuk umat. Mungkin Anda seorang yang sudah senang ibadah, mulai dari haji, umrah dan seterusnya, tapi jangan lupa ibadah yang paling hebat adalah di saat Anda beribadah yang lebih manfaat untuk orang lain. Al-khalqu kulluhum iyalullah, semua makhluk ini adalah hamba-hamba Allah. Wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyali, yang paling dicintai oleh Allah bukan yang banyak sujudnya tadi, tapi yang paling bermanfaat untuk saudaranya. Jadi apa? Jadi amal itu ada muta'addiyah dan qasirah. Amal qasirah itu amal yang pahalanya hanya untukmu saja. Itu contohnya apa? Salat malam, umroh, haji hanya untukmu. Tapi ada amal yang pahalanya meluas kemana-mana, seperti bangun program pesantren, didik anak, membantu orang-orang yang membutuhkan untuk dicetak menjadi ulama, bangun masjid, terus dipakai untuk sholat, amal jariyah, terus mengalir buat pondok untuk menuntut ilmu. Itu amal yang muta'addiyah, yang pahalanya terus mengalir dan mengalir dan mengalir.